Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi, nomor BP 2001032016 dari kelas 2B, Prodi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari bank syariah dan apa saja itu bank syariah. Yang pertama, pengertian. Bank syariah adalah bank baik untuk umum maupun bank perkreditan rakyat yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk kegiatan yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang di dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang mengangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Baik, fungsi dari bank syariah. Manajemen investasi atau mengelola investasi dana dari nasabah. Merupakan investasi dari pemilik dana yang terhimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang terhimpun sangat terpengaruh pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. B. Investor. Bank syariah menginvestasikan dana yang tersimpan pada bank tersebut dengan jenis pola investasi yang sesuai dengan syariah. Yang ke C yaitu jasa keuangan. Bank syariah memberikan layanan clearing, transfer, pembayaran gaji dan sebagainya seperti letter of guarantee dan wire transfer. D. Fungsi sosial. Bank syariah memberikan pelayanan sosial melalui dana kor dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip Islam. Yang C adalah karakteristik bank syariah. Karakteristik yang pertama adalah muslahat atau disebut dengan bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Yang kedua adalah variatif, yang artinya produk yang dikeluarkan banyak variasinya. Yang ketiga adalah fasilitas, yaitu memiliki fasilitas yang memadai. Yang D, syarat transaksi sesuai syariat. Yang pertama adalah tidak mengandung unsur kezaliman. Yang kedua, tidak mengandung unsur riba. Yang ketiga, tidak membahayakan pihak sendiri maupun pihak lain. Yang keempat, tidak ada penipuan. Yang kelima, tidak mengandung materi yang diharamkan. Yang terakhir adalah tidak mengandung unsur judi. Baik, selanjutnya perbedaan bank syariah dan bank umum. Bank syariah atau disebut dengan bank Islam, yang perbedaannya adalah yang pertama, melakukan investasi yang halal saja. Kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa. Yang ketiga, profit dan falah oriented atau disebut dengan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Yang kelima, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Perbedaannya dengan bank konvensional, yaitu bank konvensional ini adalah satu, bebas nilai. Yang kedua, memakai perangkat bunga. Yang ketiga, profit oriented. Yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor kreditor. Yang kelima, tidak terdapat dewan sejenis. F. Mekanisme perhitungan
Mekanisme perhitungan hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama profit sharing, yang bermaksud pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit share and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atau hasil usaha yang telah dilakukan. Yang kedua, revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana, atau perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. G. Produk bank syariah. Produk bank syariah ini ada banyak. Yang pertama ada al-wadiyah atau simpanan. Yang kedua ada mudarabah atau al-musyarakat dan al-mudarabah. Yang ketiga murabahah. Yang empat salam atau pembiayaan di muka. Yang kelima istiqna atau pembiayaan terhadap. Yang keenam ijarah, sewa beli. Yang ketujuh wakalah, amanah. Yang kedelapan kafalah, garansi. Yang kesembilan hawalah, anjak piutang. Yang kesepuluh ran atau gadai. Dan banyak lagi yang produk-produk dari bank syariah. Mungkin kita bahas dari al-wadiyah, simpanan. Merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendakinya. Simpanan dapat berbentuk, yang pertama adalah giro wadiyah, yaitu titipan yang dengan seizin penitip dapat dipergunakan oleh bank dan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan alat digital. Dalam giro wadiyah, biasanya bank memberikan bonus kepada nasabah. B. Deposito mudarabah adalah investasi yang menarikannya hanya dapat dilakukan menurut jangka waktu tertentu. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan revenue sharing dengan nasabah yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang C. Tabungan mudarabah adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian. B. Mudarabah atau pembiayaan. Mudarabah dalam bank umum dikenal sebagai istilah kredit atau pinjaman. 1. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. 2. Mudarabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain sebagai pengelola. C. Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dulu memberikan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan. D. Salam, artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembiayaan dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang yang harus dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. E. Istiqna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pemilik barang. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran.
Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang. F. Ijarah atau leasing adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. G. Wakalah atau amanat. Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari suatu pihak ke pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. H. Kafalah atau garansi merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. I. Hawalah anjak piutang merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak ke pihak lain. J. Ran atau gadai merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. H. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Pertama, bunga berlaku di bank konvensional. Pertama, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. 2. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan atau ditanamkan. 3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh bank untung atau rugi. 4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Bagi hasil berlaku di bank syariah. Perbedaannya adalah 1. Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada masa waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Kedua, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Keempat, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.